Pemirsa CB Channel yang saya hormati, kita sedang mengurai secara tuntas Jamkesda sebagai instrumen kesehatan publik khususnya yang ada di Kota Depok. Pak Hardiono, sejauh mana kesiapan rumah sakit khususnya terkait dengan peralatan-peralatan mediknya? Apakah memang peralatan dan kelengkapan di rumah sakit itu mampu, Pak, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat? Sudahkah kita memiliki fasilitas yang memadai, Pak, di rumah sakit daerah kita nih, Pak? Ya, jadi kalau untuk pelayanan standar, untuk standar pelayanan di rumah sakit tipe C yang ada di Kota Depok, itu ya alhamdulillah bisa tertangani. Tapi yang jadi problem di kami ini adalah mengenai biasanya ICU. ICU. Nah, jadi intensive care unit. Nah, itu ruangannya terbatas, bednya terbatas, alatnya mahal. Nah, itu tidak semua rumah sakit itu memiliki seperti itu. Contoh misalnya di RSUD sendiri. Kelas berapa sih, Pak, RSUD kita? Tipe C. Tipe C. Masih jauh dong, Pak, ya? Ya, jauh, jadi, Bu Lilis. Untuk tahun ini sedang dalam proses pembangunannya, penambahan tempat tidur, ya, gedungnya, kemudian juga nanti alkesnya dilengkapi. Berapa banyak tenaga medis, Pak, yang memberikan pelayanan medik di rumah sakit daerah kita, Pak? Ya, kalau untuk persisnya itu nanti direktur yang tahu, Pak, ya, karena memang ini ya yang jadi permasalahan juga karena RSUD itu sudah menjadi lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah. Jadi beliau itu sudah mandiri. Artinya sejajar dengan dinas kesehatan yang Bapak pimpin? Ya, sejajar dengan dinas kesehatan karena dinas kesehatan itu berupa OPD, mereka juga OPD. Cuma bedanya beda pada pejabat strukturalnya, eselonisasinya yang berbeda. Karena ini rumah sakitnya masih tipe C, maka eselonisasinya adalah baru golongan eselon 3, dipimpin oleh seorang direktur eselon 3. Nah, sementara kalau untuk dinas kesehatan eselon 2, itu 2B ya. Nah, itu perbedaannya karena sudah lembaga teknis daerah langsung di bawah wali kota CQ Sekda. Nah, seperti itu. Jadi tidak lagi di bawah dinas kesehatan. Tetapi kalau untuk masalah pengawasan dan sebagainya kita dimasukkan dalam hal itu, termasuk dalam itu. Ya, ini kalau melihat Bu Lilis batuk-batuk nih pertanda bahwa dinas kesehatannya belum memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada anggota dewannya ini khususnya ini. Gimana, Bu Lilis? Apakah selama ini pada saat Ibu mulai melakukan kunjungan ke konstituen-konstituen Ibu atau pada saat Ibu reses misalnya, ini saya dengar-dengar bahwa dana yang digunakan bukan dananya pemerintah, Bu, tidak menggunakan Jamkesda, justru di cover dengan uang pribadi justru ini. Karena ketidakpedean anggota legislatifnya dalam penggunaan fasilitas publik, misalnya dalam menggunakan Jamkesda. Bagaimana penjelasan Bu Lilis? Iya, prinsip sih kami sebagai wakil rakyat, apapun anggaran yang sudah ada, ya, sekalipun memang belum memadai, tetapi kami tetap berupaya untuk optimal. Bagaimana sebagai lembaga penyelenggara pemerintah ini bisa memfasilitasi untuk kepentingan masyarakat kita. Bagaimana berupaya itu? Nah, ketika ada kekurangan dan segala macam tetap ya oleh pelaksana teknis, kami selalu mengundang duduk bersama-sama. Apakah ada kendala-kendala yang memang sangat-sangat krusial? Itu juga tetap kami sebagai lembaga pengawasan memberikan masukan-masukan sesuai dengan hasil reses kami, aspirasi masyarakat yang sudah ditampung di para teman-teman anggota DPRD yang dititipkan kepada Komisi D. Bagaimana caranya untuk mengupayakan agar pelayanan jaminan-jaminan baik itu Jamkesmas, Jampersal, kemudian juga Jamkesda, ya, itu agar lebih baik lagi. Oleh karena itu juga kami juga bersyukur sekarang sudah ada ponet-ponet yang didirikan di masing-masing wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan dan membantu pelayanan RSUD yang hanya satu-satunya. Kita memiliki ada beberapa ponet ya Pak ya yang dibangun itu
itu adalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan untuk masyarakat kita, sehingga tidak akan terjadi penolakan-penolakan pasien ataupun ketika ada masyarakat yang sakit kemudian masih bisa ditolong di dalam Ponet tersebut, juga itu bisa untuk penanganan darurat. Nah, ini upaya-upaya kami yang selalu dibangun dengan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, bagaimana memikirkan pelayanan semakin hari semakin baik. Ya. Pelayanan semakin hari semakin baik. Karena setiap reses itu ketika turun, pasti yang paling banyak adalah masalah pelayanan publik. Ya. Baik itu kesehatan, rumah sakit, pendidikan, raskin, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi pelayanan publik ini selalu menjadikan momok bagi kami untuk menjadikan perhatian sepenuhnya lah. Iya. Agar ada pelayanan publik ini bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Iya. Bu Lilis, ini kan Depok terdiri dari 11 kecamatan, 63 kelurahan. Hanya ada satu RSUD. Kemudian ini jangan-jangan posyandu-posyandu yang ada di tiap-tiap kelurahan ataupun mungkin RT RW jangan-jangan udah mati suri. Karena sekelas RSUD aja baru punya satu ini. Bagaimana upaya dari para anggota legislatif sendiri untuk menumbuh kembangkan kesadaran penyehatan secara swadaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, contohnya posyandu? Iya, kita memberikan kemandirian terhadap para kader. Posyandu itu tidak boleh mati suri. Posyandu tetap harus berjalan. Karena satu-satunya posyandu ini kan untuk memberikan pelayanan yang terdekat terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, seperti penimbangan dan lain sebagainya, pemberian gizi, pemberian vitamin terhadap masyarakat kita. Itu adanya di posyandu. Nah, tetapi dari sekian ratus posyandu, karena posyandu juga kan persyaratannya itu kan harus memiliki status tanah yang jelas. Baik itu hibah maupun pasos-pasum dan lain sebagainya. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan posyandu itu bisa di rumah-rumah. Nah, kalau sekarang kan tidak. Kalau akan diberikan bantuan oleh pemerintah, wajib status tanahnya itu harus legal. Nah, ini barangkali. Nah, pemantauan kami itu ada bantuan untuk posyandu-posyandu mengaktifkan itu. Karena Depok ini kan di dalam prioritas unggulannya, Depok menjadi kota layak anak. Nah, sekarang Depok menuju kota layak anak. Oleh karena itu harus ada pos-pos yang membantu bagaimana menyelamatkan anak-anak kita melalui posyandu, melalui posbindu untuk menunjang itu, mendorong agar Depok segera menjadi Depok menuju kota layak anak. Oke, baik. Depok katanya kota layak anak. Menuju kota layak anak. Ya. Sudahkah kita melihat tujuan ini bisa direalisasikan oleh bapak-bapak kita yang dari Dinas Kesehatan dan Ibu sebagai representasi dari DPRD Kota? Nah, lalu bagaimana dengan orang miskin yang sakit di luar sana? Apakah mereka tidak boleh sakit? Di sesi terakhir kita akan bahas kira-kira bagaimana strategi yang beliau-beliau tempuh untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa orang sakit ya harus dilayani dengan baik tanpa membeda-bedakan kasta. Setelah pesan-pesan berikut kita lanjutkan.